dulu memang benar cerita Hanoman, Sugriwa, Rama, Sinta itu benar terjadi ya. Kalau boleh tahu sekarang beliau-beliau ini ada di mana? Di alam apa? Ada di Kayangan. Oh, di alam Kayangan. Iya. Nah, sekarang kan alam Kayangan sudah ada yang menguasai. Iya. Iya, sudah tahu ya. Ki Gede sudah tahu juga. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahwan naraja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman janjo tumandang Padam. Untuk membuktikan bahwasanya Sinta itu masih suci gitu ya. Iya. Walau bisawab ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kisah yang menurut saya sangat luar biasa. Ki Gede, saya ingin tanyakan lagi tentang kehidupan. Ini ada alam manusia dan juga alam Kayangan. Berarti kan para raja-raja dahulu adanya di Kayangan. Tuh. Dulu Kayangan sebelum ditundukkan oleh Sang Hyang Mucayani Nirwana, Subhanallah ya. dipimpin oleh Raja Kresna. Raja Krishna. Ya. ngalang kawes dadi awu kobong gede jroning praja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padapun Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padapun Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk sedulur yang sudah selama ini mengikuti perjalanan kami, sudah menonton video kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Padapun Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya ditemani sama Pak Indra, dan insya Allah malam hari ini kita akan mencoba ya melihat suatu cerita atau kisah nyata Pewayangan. dalam tokoh pewayangan gitu. Karena dulu waktu saya kecil suka nonton wayang gitu. Dan dalam alur cerita pewayangan itu ada tokoh-tokoh seperti tokoh pewayangan itu. Nah ini mungkin ya saya ingin melihat sudut pandang gaib dari tokoh pewayangan ataupun cerita pewayangan ataupun kisah pewayangan. Benarkah memang dulunya ada seperti itu atau hanya sebuah kisah karangan manusia gitu. Nanti kita akan mencoba menarik salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang cerita pewayangan, tentang Mahabharata atau Ramayana ya. Ya, kisah intinya tokoh cerita kisah pewayangan gitu ya. Ramayana seperti Mahabharata atau itu ada dewa-dewa gitu. Nanti kita akan coba benar nggak dulunya memang ada suatu kejadian atau hanya sebuah karangan yang dikarang oleh manusia atau memang benar-benar ada. Nah, nanti kita akan coba melihat sudut pandang dari sudut gaibnya. Menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang kisah pewayangan ini. Nah, untuk sedulur Padapun Sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin karena bangsa jin juga berbohong dan menipu. Jangan dipercaya sepenuhnya, ambil sisi baiknya saja. Jadilah penonton yang cerdas sehingga bisa meningkatkan tontonan ini, bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja Indra ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih mutiara. Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk membentengi tubuh mediator ini dari jin fasik, iblis, setan, siluman ataupun jin yang ingin menyusup, mengadu domba, ingin memberikan informasi palsu. Semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan hancur menjadi debu dan tergerung ke bumi lapis 10.
Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator ini. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Tergantinya, semuanya tergantinya. Lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang dalam tasbih mutiara. Sang yang nur cahaya yang nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang kisah ataupun cerita dalam pewayangan. Sosok gaib yang mengetahui tentang kisah ataupun pewayangan yang ada di Nusantara ini ataupun yang tertulis di dalam kisah pewayangan. Sosok gaib yang mengetahui tentang kisah pewayangan. Dan sini sang yang nur cahaya ning nirwana. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Energi yang masuk sinkron dengan tubuh mediator. Energi yang masuk sinkron semuanya dengan tubuh mediator dengan kondisi tenang dan duduk. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Energinya sinkron. Kondisi tenang. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ini apa nih yang masuknya? Assalamualaikum. Selamat malam. Oh, saya buka pakai bahasa manusia, bisa nggak? Jangan pakai bahasa kalian, nanti saya nggak paham. Coba pakai bahasa manusia. Pakai bahasa manusia. Oh, dia nggak tahu nih yang masuk energinya seperti ini. Kayak mungkin sejenis kera gitu. Ya sudah, saya bantu pita suaranya tersambung ya, bisa bahasa manusia tapi pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa daerah asalnya, sama aja nanti saya nggak paham. Bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang dalam sang yang cahaya nirwana. Bantu saya untuk menyambungkan pita suaranya, bisa bahasa manusia khususnya bahasa Indonesia. Allah. Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Pita suara tersambung khusus bahasa Indonesia. Khusus bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Allah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan siapa saya bicara ini? Saya Ki Gede. Ki Gede. Iya. Dari golongan apa? Siluman kera. Oh, siluman. Iya, pantesan dari tadi itu berarti siluman kera. Ki Gede. Saya tadi itu menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang cerita pewayangan. Ki Gede masuk, emang Ki Gede mengetahui? Bisa siapa? Kau mau inginkan? Oh, kisah ya tentang salah satu kisah. Memang dulu dalam tokoh pewayangan itu apa benar-benar ada terjadi atau hanya kisah karangan saja? Ada kisah apa? Oh, benar-benar ada. Kamu mau tahu siapa? Nah, ini sebelum kita lanjutkan pembicaraan, nah saya coba pastikan dulu biar kamu tidak berbohong, ya, biar kamu memberikan informasi yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin yang bicara, izin mas, di hadapan saya jika berbohong otomatis akan hancur Allah. Informasinya harus benar dan akurat. Assalamualaikum. Ki Gede, tadi Ki Gede waktu saya tarik lagi di mana? Di atas? Tidak. Di mana? Ada di Jawa Tengah. Oh, kamu di Jawa Tengah? Oh. Saya ada di mana? Gua. Oh, di gua. Ya. Gua apa itu Jawa Tengah? Banyak gua itu. Ada gua Kiskendok.
Gua Kiskendo. Iya, di Jawa Tengah. Oh, namanya Gua Kiskendo. Kalau saya nggak tahu ini, untuk sedulur pada sapu jagat mungkin ada yang tahu. Saya nggak tahu Gua Kiskendo. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Ada di Kendal. Oh, di Kendal. Oh ya di Kendal ya. Oh, Gua Kiskendo yang ada di Kendal. Ini Saya pasukan Wanara dari kerajaan Raja Sugriwa. Oh, Raja Sugriwa. Iya, saya pernah dengar nama Raja Sugriwa. Sugriwa itu pamannya Hanoman. Oh, Masya Allah. Saudaranya Subali. Ya. Berarti dulu memang benar cerita Hanoman, Sugriwa, Rama, Sinta itu benar terjadi ya? Kalau boleh tahu sekarang beliau-beliau ini ada di mana? Di alam apa? Ada di Kayangan. Oh, di alam Kayangan. Iya. Nah, sekarang kan alam Kayangan sudah ada yang menguasai. Iya. Iya, sudah tahu ya. Ki Gede sudah tahu juga. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya udah, berarti saya ingin menanyakan, berarti memang benar terjadi ya, tokoh pewayangan dulunya ada. Tapi saya ingin diceritakan Ki Gede, kalau Ki Gede bersedia itu tentang perjalanan kisah cinta salah satu tokoh pewayangan itu tentang Rama dan Sinta. Ya jangan garu-garu gitu, kasihan mediatornya. Rama Sinta. Iya. Kisah cinta sejati. Oh, kisah cinta sejati. Iya. Oh, itu cerita aslinya bagaimana? Yang benar-benar terjadi, apakah memang benar Sintanya itu diambil atau memang? Jadi ceritanya begini. Dari awal biar saya paham. Rama Wijaya adalah anak dari Raja Dasarata, kerajaan Ayodhya. Terus? Dan Sinta adalah putri dari Prabu Janaka. Prabu Janaka. Di kerajaan Mantili. Kerajaan Mantili? Iya. Itu ada di sini, kerajaan Mantili ada di Indonesia itu. Iya. Terus? Semuanya itu berjalan karena Prabu-Prabu, para raja Dasarata dan Prabu Janaka bertemu pada saat undangan Prabu Janaka untuk memperkenalkan Rama dan Sinta. Tetapi pada saat itu hanya dikenalkan saja. Oh, pertemuan pertama gitu ya. Ya. Terus beberapa waktu kemudian diadakan sayembara. Memanglah Raja Prabu Janaka itu inginkan bahwa suami dari Ratu Sinta harus menjadi raja dan kekuatan, dan sayembaranya adalah bisa apa? Menarik busur. Oh, menarik busur. Yang menjadi salah satu alat peperangan dari Raja Mantili, yang merupakan harta kekayaan salah satu kerajaan Mantili. Tapi banyak raja-raja yang mencoba, tidak bisa. Oh, berarti itu kuat, maksudnya Iya. panah itu punya kekuatan Busur tersendiri. itu punya kekuatan dan tidak sembarang orang bisa menarik busur itu. Oh, ya. Terus setelah itu
Pada saat sayembara dilaksanakan, Rama datang di penghujung peserta, tetapi dia bisa menarik busurnya dan akhirnya busurnya juga patah. Menjadi dua. Oleh karena itu Prabu Rama Wijaya menjadi suami dari Sinta karena dia menang sayembara. Banyak itu waktu ikut sayembara itu. Banyak. Dari raja mana aja itu? Dari mana-mana. Banyak itu ya. Terus tapi yang saya dengar itu Sinta itu diculik itu. Apa bener enggak itu? Itu masih di akhir saja. Pada saat habis itu Rama dan Sinta dinikahkan dan akhirnya kembali ke kerajaan Ayodhya. Hanya pada saat itu Raja Dasarata yang akan mengangkat Rama sebagai raja pengganti Raja Dasarata ditolak oleh Permaisuri karena anaknya Permaisuri itu yaitu Raja Bharata harus menjadi raja sesuai dengan janji dari Raja Dasarata sebelumnya. Oleh karena itu Prabu Bharata lah yang naik ke menjadi raja dan Rama dan Sinta diusir oleh ibu dari Prabu Dasarata. Berarti tidak menjadi raja si Rama ini? Tidak. Sebelumnya juga akhirnya Prabu Dasarata juga meninggal dunia karena sakit jantung dan sebagainya, menyebabkan beliau meninggal sebelum diadakan pengangkatan raja. Oh ya, jadi pengangkatan raja itu tanpa disaksikan sama raja yang pertama itu ya. Akhirnya Rama dan Sinta juga diikuti oleh adik dari Rama, yaitu Prabu Laksmana. Pergilah mereka ke hutan untuk mengasingkan beberapa tahun lamanya. Pada saat itulah Prabu Dasamuka atau Rahwana menculik Sinta. Karena keyakinan Prabu Dasamuka bahwa Sinta adalah titisan dari istrinya terdahulu, yaitu Laksmi. Berarti memang Sinta itu diculik sama di Prabu Dasamuka itu. Prabu Rama Rahwana adalah titisan dari Dewa Wisnu. Oleh karena itu diculiklah Sinta oleh Rahwana atau Dasamuka selama 10 tahun dan ditempatkan di Swargaloka. Itu setelah diculik diapakan itu Sintanya? Ya, selama itu Dasamuka selalu ingin mempersunting dan melamar dari Sinta, tapi Sinta tetap tidak mau. Dan selalu menjaga kesucian selama dalam penyekapan di Swargaloka. Selama itu Rama dan Laksmana mencari Sinta sampailah di Gua Kiskendo tempat saya berada di Kendal. Iya. Terus
Kebetulan Mm-mm. tempat itulah di mana tempat kerajaan dari Sugriwa. Mm-mm. Pada waktu itu Sugriwa mempunyai saudara namanya Subali, Ya. dan Subali adalah berkomplot dengan Rahwana. Oh. Jadi pada saat Prabu Rama dan Prabu Laksmana datang ke Gua Kiskendha itu, Mm-mm. Sugriwa mengutus Hanuman untuk mengetahui siapa Rama dan Laksmana, Mm-mm. dengan anggapan bahwa itu adalah utusan dari Raja Subali. Awalnya diduga dari, Iya, tapi ternyata bukan. ternyata Rama dan Laksmana orang baik. Yang sedang mencari Sinta itu kan? Iya, Terus? dan akhirnya dibawa ke kerajaannya, ke tempat Sugriwa. Mm-mm. Di tempat Sugriwa itulah akhirnya Hanuman diutus oleh Sugriwa untuk datang ke Alengka, kerajaan Alengka tempat Rahwana, dengan membawa sebentuk cincin yang dititipkan oleh Rama untuk diperlihatkan kepada Sinta. Tanda pernikahan mungkin ya? Ya, Terus? pada saat Hanuman ada di sana, bertemulah dengan Sinta, tetapi Sinta tidak percaya Oh ya, bahwasanya bahwasanya Hanuman itu yang baik, tetapi karena ditunjukkan cincin. cincin itu barulah Sinta percaya bahwa Hanuman itu Utusan. sedang mencari dan utusan dari Rama, Rama. ya, paham. Kerajaan itu akhirnya diacak-acak oleh Hanuman. Berarti Hanuman itu sosoknya kuat itu. Kuat. Hanuman adalah Wanara, Apa itu artinya? golongan kera, sekelompok Wanara yang kebal senjata, Oh. dan dia adalah makhluk yang abadi, Abadi. tidak akan meninggal selain yang diinginkannya sendiri. Oh, maksudnya si Hanuman ini bisa mati tapi keinginan dia sendiri. Iya, Oh, Masya Allah. makanya Hanuman hidup dari beberapa generasi, dari mulai Rama, Pandawa, Kurawa, Paratayuda, dan sampai kerajaan Jayabaya. Sampai kerajaan Jayabaya. Iya, Masya Allah. Berarti ya Allahu Akbar. Nah, terus gimana kelanjutannya? Setelah diacak-acak sama Hanuman. setelah acak-acak sama Hanuman karena Hanuman dibakar buntutnya. Tetapi Hanuman dibantu oleh Batara Guru bahwa apinya sejuk. Maka apinya tetap berkobar tetapi sejuk, dingin. Oh, Pada saat Hanuman ngacak-ngacak kerajaan Rahwana. kerajaannya terbakar semua. Pada saat itu setelah terbakar datanglah Rama dan Laksmana. Dan akhirnya Rahwana dikalahkan oleh Rama. Tetapi tidak sampai situ juga, bahwa Rama setelah 10 tahun ditinggalkan oleh Rama. Tidak bertemu antara Rama dan Sinta. Rama menginginkan kejujuran dari Sinta mengenai kesucian dia. Terus? Akhirnya dia bakar Sinta, tetapi dilindungi oleh Batara Guru dan Batara Wisnu, Sehingga api itu padam
untuk membuktikan bahwasanya Sinta itu masih suci gitu ya. Iya. Walau bisawab ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kisah yang menurut saya sangat luar biasa. Ki Gede, saya ingin tanyakan lagi tentang kehidupan. Ini ada alam manusia dan juga alam kayangan. Berarti kan para raja-raja dahulu adanya di kayangan. Tuh. Dulu kayangan sebelum ditundukkan oleh Sang Hyang Cahyani Nirwana, Subhanallah ya. dipimpin oleh Raja Kresna. Raja Krishna. Ya, di kayangan lapisan 9. Raja Krishna itu. Tapi setelah Raja Kresna ditundukkan dan mau menjadi pengikut Sang Hyang Cahyani Nirwana, Subhanallah. semuanya menjadi Muslim. Alhamdulillah. Termasuk semuanya, Hanoman itu semua. Ya, Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Masya Allah, berarti memang benar-benar dulunya ada kisah tentang Pandawa, Kurawa, juga ada tentang perang Mahabharata. perang Bharata Oh Yuda. iya, tentang perang Bharata Yuda itu juga pernah terjadi. Iya. Suatu saat Ki Gede bercerita tentang itu. Alhamdulillah. Tapi untuk malam ini mungkin itu sudah cukup buat saya. Dialog kami, dialog Anda dengan saya itu kayaknya sudah alhamdulillah menambah wawasan buat saya pribadi, Ki Gede. Terima kasih sudah berkenan hadir. Tapi suatu saat jika saya ingin menanyakan tentang peperangan Bharata Yuda, apa Ki Gede bersedia hadir? Bharata Yuda kalau diceritakan bisa 7 hari 7 malam. Masya Allah. Kamu tahu Pandawa itu cuma ada 5. Tapi Kurawa 100. Iya, tapi bisa mengalahkan yang 100. Iya, 1-1 lawan 1-1. Oh, iya. Terakhir kan Duryudana kalah. Kalah memang. Akhirnya Gatot Kaca lah yang akhirnya mati setelah mendapatkan diserang oleh Adipati Karna. Pempanahnya itu. Kuntanya. Oh ya, dipatikan. Hanya dipakai sekali saja. Iya, untuk membunuh Gatot Kaca itu. Ya, karena beliau ingin membunuh Arjuna. Ya. Aku suka kisah itu. Ternyata memang dulunya memang benar-benar terjadi ya. Kalau mau diceritakan 7 hari 7 malam. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya, besok aja, kita waktunya sudah mepet. Satu-satu. Ya udah, satu-satu ya. Oke. Misalnya mengenai apa, siapa lawan siapa, tapi bersedia Ki Gede menceritakannya. Tapi ya, boleh kan dari pemimpin Ki Gede diutus ke sini, hadir ke sini, boleh menceritakan itu maksudnya. Boleh diceritakan ini ke saya, ke teman-teman semua, boleh ke manusia lah istilahnya. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga kan banyak yang melihat berdialog dengan kita ini. Semoga bisa diambil manfaat yang baik Ki Gede, bahwasanya ternyata memang benar-benar ada dulu gitu, dan ada alam manusia, alam kayangan. Oh ya udah, ya. Ki Gede sekarang ada masih di gua yang di Kendal itu. Gua Kiskendo. Gua Kiskendo itu saya baru tahu kalau ada gua itu di Kendal namanya gua Kiskendo. Sebenarnya pewayangan itu banyak versi. Ada versi dari India, Sri Lanka, dan juga Jawa, Islam dan sebagainya. Nah terus? Ya tergantung, hampir sama semua, tapi versi namanya saja kadang beda. Oh ya, cuman kisahnya tetap sama seperti itu. Ya begitulah, tapi enggak juga. Seperti kelahiran Hanoman, ada yang bercerita karena Batara Guru sedang jalan, terus ketemu sama Dewi Anjani, ibunya Hanoman, melempar karena ngelihat Dewi Anjani cantik, akhirnya melempar
daun spermanya dan akhirnya hamil. Ada yang macam-macam lah, tergantung versinya. Ya, tergantung dari mungkin negara-negara orang-orang itu ya. Tapi memang kejadian itu memang pernah ada dulunya ya. Ada. Ya, oke. Yaudah, Ki Gede, mungkin saya banyak terima kasih sekali informasi ini, wawasan ini buat saya pribadi itu. Apa itu? Saya mau pulang. Mau pulang, ya. Ya sudah. Nanti kalau bersedia lagi nanti saya undang lagi Ki Gede untuk menceritakan lagi. Ya sudah, silahkan kembali ke Gua Kiskendo. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf saya tidak bisa menjamu apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Keluar dari tubuh ini tidak melukai rohani dan sukma tubuh mediator Allah. Assalamualaikum. Semua energi negatifnya sisa-sisanya keluar dan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walau bisabab saya mau menceritakannya juga ini ya. Semuanya kebenaran kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tadi yang datang itu Ki Gede dari bangsa Siluman Kera dan beliau menceritakan tentang kejadian tentang suatu tokoh pewayangan ataupun memang Kisah cinta. Ya, kisah cinta Ramadan Sinta itu. Duh, saya tanya, kita hanya memastikan sudut pandang gaib tentang pewayangan. Ternyata memang dulunya memang benar-benar ada dan juga alam kayangan juga ada. Ya, ini sebagai wawasan saja untuk sedulur pada bangsa Bujagat dimanapun Anda berada. Ambil sisi baiknya, ambil ilmunya, ambil wawasannya sehingga bisa ilmu itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.